alamat atau tanda besar, tanda-tanda besar untuk kedatangannya hari kiamat. Kalau yang kemarin tanda-tanda kecil adalah banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki, kemudian banyak juga keburukan-keburukan sudah merajalela, karakter-karakter buruk sudah nggak dikenal lagi, artinya sudah nggak asing lagi, ya kan. Kemudian bangunan-bangunan mulai tambah bertinggi-tinggian dan seterusnya. Itu adalah termasuk daripada tanda-tanda yang kecil. Oke, sekarang kurang lebih ada 12 tanda kecil tadi. Sekarang tanda-tanda besar untuk hari kiamat. Nah, ini perlu kita ketahui supaya apa? Supaya kita juga waspada kepada keluarga kita, keturunan kita, cucu-cucu. Barangkali semoga kita semuanya mendapatkan usia yang panjang, berkah, sehat walafiat, sehingga kita berjumpa dengan cucu. Yang sudah mendapatkan cucu, alhamdulillah, ya Papa berarti usianya panjang. Padahal ini udah cucu sudah satu, alhamdulillah. Dan lagi nambah lagi. Ya, itu artinya sebuah nikmat yang perlu disyukuri. Ada cucu, kita sedang dalam keadaan sehat. Yang belum, semoga cepat dikaruniakan cucu. Tapi cucu yang sudah saatnya, Pak. Yang belum saatnya jangan buru-buru. Apa aja tanda-tanda hari kiamat yang besar? Yang pertama adalah khurujul mahdi al-muntazar, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah rajulun yang akan datang nanti, sekarang itu belum. Rajulun yadhhar lam yadhhar al-an. Dia akan datang nanti, untuk sekarang belum. Ya. Dialah orang yang akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Dengan keadilan ketika dunia sudah mulai krisis keadilan, benar-benar krisis keadilan, bahkan mungkin hampir tiada keadilan. Maka disitulah Imam Mahdi akan diturunkan. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta tamtali al-ardu zulman wa udwana. Tidak akan kiamat itu datang sampai bumi ini terpenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Jadi maksudnya nggak ada keadilan lagi. Kalau masih kita kezaliman mah dari dulu sudah ada, tetapi kalau masih kita melihat di sana ada kejujuran, sholat juga masih ada, orang berbuat adil juga masih ada, ya, walaupun di pandangan sebagian orang keadilan sudah tidak ada, tapi itu ada, katakan ada. Maka thumma yakhruju rajulun min ahli baiti, kemudian lalu nanti akan keluarlah salah satu orang dari keturunan ahli baitku. Nah, jadi Imam Mahdi adalah salah seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan fayamla'uha qistan wa adla. Dia akan memenuhinya bumi ini dengan keadilan dan ketentraman. Itu yang pertama. Ya. Hafalin aja dulu itu. Dan kalau detail-detailnya nanti kalau kita belajar tauhid secara mendalam. Khuruj Imam Mahdi. Ada yang sekarang populer Imam Mahdi udah keluar. Kalau masih ada orang berbuat adil dalam posisinya, insya Allah kiamat belum akan datang. Yang kedua, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Dajjal adalah seseorang yang a'war, matanya picak sebelah, a'war. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Saking dahsyatnya, salah satu dahsyatnya dajjal adalah fitnahnya. Karena dajjal adalah mengaku Tuhan. Di era globalisasi dia datang, untung dikasih
dikasih tanda. Tandanya adalah dia matanya ya. Itu kasih tanda. Kalau nggak ada tanda bingung kita nanti. Dia ngaku Tuhan. Semua bisa diusapkan oleh Dajjal, kemudian dia sembuh kembali. Bahkan lebih, namanya fitnah. Namanya fitnah. Dia bunuh orang, kemudian dihidupkan kembali oleh diri dia. Itu hebatnya Dajjal. Makanya jangan putus untuk kita berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Al-Masih, gelarnya aja Al-Masih, sama kayak Nabi Isa. Insyaallah, saking dahsyatnya. Kalau Bapak pengen ketemu Dajjal ya Bapak usianya yang panjang. Dajjal. Allah. Yang ketiga, nuzul Isa. Nah, nanti Isa pun akan diturunkan. Nuzul Isa. Di mana? Syarqi, di sebelah timur Damaskus, Syria. Nah, nanti turunnya di sana. Pada waktu sholat subuh. Turunnya di mana? Di Damaskus. Waktu sholat subuh. Beliau akan diturunkan dan berada di dunia ini, di bumi ini selama arba'ina sana. Berapa? 40 tahun. Bayangkan, lama kan? Lama. Tapi dia ada fungsinya, ada tujuan kenapa Nabi Isa itu diturunkan kembali. Jadi karena diturunkan kembali, artinya Nabi Isa sekarang itu belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya benar-benar diangkat. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Allah angkat itu yang namanya Nabi Isa. Jasad dan waruhan, jasadnya dan rohnya. Jadi masih. Bahkan nanti 40 tahun ya kan, dia akan membunuh Dajjal dan dimakamkan di samping makam Abu Bakrin As-Siddiq. Allah, insyaallah mulia sekali. Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, "la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Nanti ini saya akan datang kepada kalian ibnu Maryam, anaknya Maryam, yaitu Isa. Dia akan mengisi sebagai hakim yang adil. Fayaksiras salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan meletakkan pajak jizyah. Wa yafidul ma hatta la yaqbalu ahad. Allah. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Bahkan sampai Allah. Jadi nanti itu ketika itu hartanya itu sudah banyak sekali, sampai orang itu saking banyaknya orang itu nggak bakalan mau menerima. Saking nggak banyaknya menerima, sudah nggak butuh harta lagi. Dia sudah dia udah pikirannya sujud aja, artinya ibadah aja. Bahkan satu kali sujud aja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu ketika ada Nabi Isa alaihissalam. Ketiga. Keempat, khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Apa itu? Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu siapa? 2 orang kah? Atau seorang siapa? Ya'juj Ma'juj itu adalah seorang simbol saja untuk segolongan orang, kaum, banyak tapi. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu bukan ini Ya'juj, ini Ma'juj, bukan, tapi orang banyak, dikatakan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa adanya Ya'juj dan Ma'juj? Nah, nanti akan dibunuh juga.
Ya kan, Ya'juj Ma'juj akan dibunuh juga. Karena apa? Karena Ya'juj dan Ma'juj ini orang-orang yang berbuat kerusakan dunia. Orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia. Maka itu ketika ada Nabi Isa, nanti udah ada Isa. Ada Ya'juj Ma'juj juga. Makanya Nabi Isa di dunia ini, di bumi ini lama, 40 tahun. 40 tahun. Tapi jangan sangka juga Dajjal juga fitnahnya Masya Allah ya, fitnahnya Dajjal itu Masya Allah. Kemudian yang kelima, khurujud dabah fi akhir zaman. Nanti ada satu hewan yang akan keluar pada akhir masa, ketika orang-orang sudah mulai rusak secara karakter, secara agama. Nah, nanti hewan itu akan keluar dan dia akan langsung berdialog dengan orang dan membicarakan tentang keimanan yang ada dalam seseorang. Kamu imannya segini, kamu langsung to the point. Jangan heran, karena memang itu adalah sebuah tanda khurujud dabbah. Dia iman, dia kafir, udah to the point tuh. Dia ahlul jannah, dia ahlun nar. Dabbah. Keenam, tulu' asy-syamsi min maghribiha. Ya, nanti yang sangat dahsyat lagi, matahari tidak lagi terbit dari timur, tetapi terbit dari barat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Kalau sudah terbit dari matahari dari barat, semua manusia itu akan beriman. Ajma'un, semua akan beriman. Terheran-heran. Ya, biasanya dari timur, dia terbit pagi-pagi, sebelah timur sudah merasakan cahaya pagi. Nah, kalau timur yang dapat mataharinya dari barat. Kalau dari barat yang dapat matahari cahayanya dari timur. Amanan nasu kulluhum ajma'un fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika sampai detik itu semua orang itu akan beriman, tetapi masalahnya bukan masalah iman gak imannya. Ketika matahari sudah diterbitkan oleh Allah dari barat, iman orang ketika itu sudah gak diterima. Ataupun orang mau berbuat baik sudah tutup buku. Tiap bulan tuh Pak ya, tutup buku. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kalau mau iman sekarang, jangan nunggu nanti. Kalau mau sholat sekarang, jangan nunggu nanti. Takut nggak sempat sholat, matinya sudah duluan. Nggak bisa iman lagi udah. Ataupun dia mau berbuat kebaikan dengan iman tersebut udah nggak bisa, karena itu sudah tanda hari. Artinya kenapa ini alamat kubur? Nggak bisa, karena susah kalau seseorang mendatangkan matahari dari barat. Itu kan suatu tanda yang besar. Berbeda sama bangunan yang tinggi, banyaknya perempuan, itu tanda-tanda yang masih kecil lah, masih bisa dilihat. Makanya orang di saat ketika orang-orang banyak mendapatkan karunia anak perempuan, ada satu keluarga mendapatkan anak laki-laki, itu senang banget. Ini kan sama halnya kalau satu keluarga anaknya 5 laki-laki semuanya, dia berharapnya cuma apa? Pengen punya anak 1 perempuan. Habis itu tutup buku. Tutup buku. Sama kayak gitu. Atau kebalik, perempuan semuanya. Ada
harapannya adalah dia punya laki-laki, atau dia benar-benar nggak dikasih anak laki-laki, tapi ada laki-laki di cucunya. Itu cucu favorit benernya. Kebanggaan ya. Kemudian yang nomor 7, khuruj dukhan yamla'ul ard. Ini yang sedikit orang membicarakannya. Jadi nanti di antara tanda-tanda tadi, ya Imam Mahdi, ya Ya'juj Ma'juj, ada Isa, kemudian ada hewan yang bisa berbicara, berdialog langsung sama orang, terbit matahari dari barat. Ada lagi, yaitu asap. Dia keluar asap. Asapnya dari mana? Asap dari dari tubuh orang-orang kafir. Dia akan keluar dukhan yamla'ul ard wa yakhruju min anfil kafir wa ainihi wa udhunihi wa famihi wa duburihi. Jadi keluar dukhannya itu dari hidungnya, dari matanya, dari telinganya, dari jalan kemaluannya, dua-duanya, dari depan dan belakang, sampai membuat orang lain itu batuk pilek. Saking dahsyatnya itu asap. Nggak tahu asap kayak mana, wallahu alam. Ini masih misteri, Pak. Banyak sesuatu yang dibicarakan dulu baru sekarang terungkap. Kita iman aja begini udah, ya kan? Kalau modelnya orang Islam kan iman betul. Seberapa lama ini? Bukan hanya sekedar 1 minggu, Pak. Asap ini akan ada selama 40 hari. Kalau tadi Nabi Isa 40 tahun, ini asap ini selama 40 hari. Jadi 40 hari itu akan ada asap. Jangan asap aja. Coba hutan kebakaran aja, kebulnya nggak karuan kan? Ini keluar dari orang, Pak. Nggak ada hutan, nggak ada apa, tapi ada asap. Itu kan bahaya kan? Coba kalau kayak gini, Bapak ngomong ada asapnya, ada kayak gini, gak usah jauh-jauh lah. Bapak ngerokok, nih kan? Kalau orang ngerokok kan dia udah kebal sama asap kan? Tapi orang yang nggak pernah ngerokok, duduk sampingnya, ngap, Pak. Ngap, artinya nggak biasa sama asap-asap gitu. Pasti dia gitu, punya nggak nyaman lah, nggak nyaman. Sama kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah. Qala Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Nabi muncul datang kepada kita dan kami sedang belajar, sedang muzakarah. Faqala ma tadzakkarun? Ditanya sama Nabi, apa yang kalian sedang muzakarahin? Sedang belajar apa? Qalu nadhkur sa'ah, kami sedang mengingat-ingat kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat. Kalian hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda sebelum kiamat tersebut. Maka yang Nabi sebutkan setelah berbicara 10 tanda itu, yang salah satunya adalah ad-dukhan, yaitu asap. Keluarnya dari mana? Dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hidungnya, dari matanya, dari telinganya, dari lubang-lubang yang dia miliki lah. Kemudian yang ke-8, narun takhruju min qa'ri adn. Ini yang Masya Allah. Jadi nanti juga ada namanya api. Api ini keluar dari Aden. Aden itu kota yang ada di Yaman. Jadi ada di sana nanti dari kiamat, dia ada api yang keluar dari kota Aden, yang sehingga akan menggiring orang sampai ke negeri Syam. Di sini di negeri Syam, seperti orang digiring tuh ya, digiring. Contohnya apa kayak gini? Gak usah jauh, ini api kan kalau deket-deket aja panas kan, bisa kebakar. Lumpur Lapindo ini kan dulunya seberapa kecil kan, mungkin waktu masih kecil di sana ada
kayak rumah-rumah ya kan, apa yang dekat-dekat itu. Sekarang sudah lumpurnya tambah besar, mau nggak mau tambah pergi menjauh dari situ. Itu api Pak, itu lumpur, ini api Pak. Wa akhiru, kata Rasulullah, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Dan akhir tanda itu adalah api. Di akhir tanda-tanda kiamat itu, dia akan ada muncul api. Itu tanda-tanda hari kiamat, paling terakhir tandanya adalah api nanti. Akhiru dzalika, akhirnya tanda-tanda itu adalah nar takhruju minal Yaman, dia akan keluar dari Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, dia akan menggiring manusia ke padang mahsyarnya. Mahsyar artinya tempat berkumpul ya, bukan mahsyar yang kita bayangkan dia. Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, kalau tanda-tanda kayak gitu pengennya buru-buru mati udah. Atau orang penasaran pengen umurnya panjang, pengen lihat tanda-tanda seperti itu. 9. Nah, ini yang sering orang bicarakan. Salah satu tanda hari kiamat kubro, ini adalah tanda kubro, bukan sugro. Raf'ul Qur'ani minas sutur wa minas sudur. Apa Pak? Minas sutur, sin, to, wawu, ro. Yang pertama, sin, to, wawu, ro. Sutur itu berarti dari sini. Berarti nanti Al-Quran itu akan diangkat dari tulisan nih. Bapak, ini mushaf nih, ya, ini ada mushaf. Ini ketika dibuka sudah nggak ada tulisannya. Sutur itu maksudnya. Bapak, ini mushaf nih kan, tulisannya kan ini Al-Quran nih. Udah nggak ada lagi, baris-barisnya udah hilang. Wa minas sudur. Apa minas sudur? Sudur itu dari dada, berarti nggak ada orang lagi yang hafal Al-Quran. Makanya kita mesti setidaknya sedih kalau ada orang penghafal Al-Quran itu meninggal. Harus sedih, ya kan? Karena itu salah satu bagian daripada tanda yang Allah. 10. Nah, ini yang 10 nih. Inhidamul Ka'bah ala aidil Habasyah. Nanti Ka'bah itu akan hancur oleh orang-orang dari Habasyah. Habasyah itu orang Ethiopia, orang-orang hitam Ethiopia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribul Ka'bah dzu as-suwaiqataini minal Habasyah. Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang dari Habasyah. Habasyah ya. Nabi kan hijrah pertama ke Habasyah. Nah, ini orang Habasyah juga yang akan menghancurkan Ka'bah. Tapi tanda yang terakhir adalah api tadi. Api adalah tanda terakhir. Jadi kayak Dajjal, kayak hewan dan lain sebagainya, itu tanda-tanda masih awal lah. Karena Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj,